Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi perkuliahan mata kuliah Karakter Building, pertemuan 6 Pendidikan Anti Korupsi. Definisi dari korupsi, korupsi dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio itu dari kata corrumpere, corruption, korup dari bahasa Inggris, corruption dari Prancis, dan korupsi atau korupti itu dari bahasa Belanda. Yang mana diartikan yaitu sebuah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Pengertian. Pengertian korup yaitu artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogokan, atau memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri, dan sebagainya. Yang kedua, korupsi artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Yang ketiga, koruptor. Koruptor ini artinya adalah orang yang melakukan korupsi. Dalam korupsi, perbuatan ini menyangkut berbagai hal, sesuatu yang bersifat amoral atau tidak mempunyai moral, sifat dan keadaan yang busuk, kemudian menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Bentuk korupsi itu sendiri yaitu yang pertama adalah kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, kemudian penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Dua faktor penyebab korupsi. Faktor internal yaitu merupakan faktor penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Beberapa pendapat mengenai faktor penyebab korupsi. Ketika perilaku materialistik dan konsumtif, masyarakat serta sistem politik dan masih mendewakan materi, maka dapat memaksa terjadinya permainan uang dan korupsi menurut Ansari Yamama tahun 2009. Korupsi ini akan terus berlangsung selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang yang salah memandang kekayaan, akan semakin besar pula kemungkinan orang yang melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal. Yang pertama yaitu kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. Yang kedua, rendahnya gaji pegawai negeri sipil. Yang ketiga, lemahnya komitmen dan konsistensi penegak hukum dan peraturan perundangan. 4. Rendahnya integritas dan profesionalisme. Yang kelima, mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan dan birokrasi belum mapan. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu lemahnya keimanan, kejujuran, tidak mempunyai rasa malu, moral, dan etika. Pendapat yang mengarah pada faktor eksternal berikut ini adalah faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi dan birokrasi, faktor transnasional. Problem, di mana adanya sistem penegakan hukum, sosial kemasyarakat, dan kebangsaan. Dalam sistem sendiri itu adalah aturan perundang-undangan, adanya organisasi, keadilan, politik, penegak hukum dalam undang-undang, organisasi, personel, kompetensi. Dalam sosial kemasyarakatan, permisivisme, perilaku atau budaya, panutan, integritas, kebangsaan, nasionalisme, kepribadian, dan jati diri. Bentuk korupsi di mana kerugian keuangan negara. Contohnya yaitu melawan hukum,
melakukan perbuatan memperkaya diri, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Penggelapan dalam jabatan. Di sini penggelapan ini adalah pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan, kemudian dengan sengaja menggelapkan uang berharga ataupun surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang atau surat berharga tersebut diambil digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Kemudian pegawai negeri ini pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan tugas jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksakan administrasi. Dan bentuk korupsi selanjutnya yaitu perbuatan curang. Di sini bisa saja pegawai negeri itu waktu menjalankan tugasnya meminta atau menerima pekerjaan, penyerahan barang seolah-olah merupakan itu hutang kepada dirinya. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang. Kemudian, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum mempunyai utang kepadanya, diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Dalam suap penyuap, di sini adalah pegawai negeri memberi atau menjanjikan, di mana mereka berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Kemudian memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut. Kejujuran. Nilai kejujuran ini di dalam kampus itu harus diwujudkan dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik. Contohnya misalnya mahasiswa dilarang mencontek, mahasiswa tidak boleh melakukan plagiarisme, mahasiswa tidak boleh memasukkan nilai. Kemudian nilai kejujuran juga dapat diwujudkan dalam kegiatan kemahasiswaan, pada saat mahasiswa itu membuat sebuah laporan kepanitiaan dengan melakukan laporan keuangan dengan jujur. Kepedulian. Rasa kepedulian ini harus ada dalam diri seorang mahasiswa, ya, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, dan kiprahnya terhadap alumni kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Mandiri. Kemandirian ini tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri itu akan mampu mengatur orang lain. Sehingga mahasiswa ini dituntut untuk mengerjakan semua tanggung jawab dengan usahanya sendiri. Kedisiplinan. Disiplin adalah manfaat hidup yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Disiplin ini akan membuat orang lain itu percaya dan dapat melakukan pengelolaan suatu kepercayaan. Disiplin dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang sangat maksimal. Tanggung jawab. Mahasiswa juga perlu adanya tanggung jawab. Misalnya dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil itu melaksanakan dengan baik akan memperoleh kepercayaan orang lain. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi itu akan mudah dipercaya oleh orang lain atau orang di sekitar dan sebagainya. Kerja keras adalah suatu hal yang penting dalam mahasiswa itu harus melakukan berkembang ke taraf yang lebih tinggi. Karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Kesederhanaan. Kesederhanaan merupakan prinsip yang harus diterapkan
di mana mahasiswa itu harus dibina untuk memprioritaskan kebutuhannya dibandingkan keinginan, yaitu mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana ini juga menghadiri seseorang dari keinginan yang selalu berlebihan. Keberanian. Nilai keberanian ini dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di luar kampus. Antara lain, itu dapat diwujudkan dalam bentuk keberanian mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Keadilan. Keadilan ini dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk selalu memberikan pujian tulus pada kawan yang berprestasi, memberikan saran perbaikan, dan semangat pada kawan yang tidak berprestasi, tidak memilih kawan berdasarkan latar belakang sosial, dan lain-lain. Strategi dan atau upaya penanggulangan korupsi. Yang pertama yaitu pembentukan lembaga anti korupsi. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, yaitu adanya monitoring dan evaluasi. Keenam, kerjasama internasional. Dimulai dari mahasiswa, di mana mahasiswa dilarang melakukan plagiarisme atau plagiat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Plagiat yang pertama, penulis menggunakan karya orang lain, ya, tanpa berhutang budi dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, plagiat bisa disengaja atau tidak disengaja karena tidak memahami bagaimana cara menyatakannya. Yang ketiga, disengaja atau tidak disengaja, plagiat adalah suatu kejahatan, di mana sanksinya yaitu adalah dicabut gelarnya pada pasal 25 ayat 2, kemudian dipidana penjara, paling lama 2 tahun dan atau pidana denda paling banyak 200 juta rupiah pada pasal 70. Ini adalah bentuk surat edaran gratifikasi, di mana mahasiswa itu dilarang melakukan gratifikasi dalam bentuk memberikan uang, pemberian hadiah, kenang-kenangan kepada pimpinan, dosen pembimbing, asisten pembimbing, penguji, staf pengajar, dan administrasi. Sanksinya yaitu pemberhentian proses bimbingan sampai 2 periode. 2 periode jika melakukan gratifikasi dilakukan antara proses bimbingan hingga pengesahan akhir dari tugas akhir. Yang kedua yaitu penundaan wisuda. Bila gratifikasi dilakukan setelah ujian sidang, tugas akhir, maka sampai dengan pengumpulan buku tugas akhir. Peran mahasiswa. Peran mahasiswa ini dalam perjalanan bangsa Indonesia tercatat dalam beberapa peranan. Yang pertama yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908, ada Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru pada tahun 1966, Reformasi tahun 1998, yang mana di sini tidak dapat kita pungkiri bahwa peristiwa tersebut merupakan mahasiswa itu tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, memberikan semangat dan idealisme yang mereka miliki. Peran mahasiswa di sini, mahasiswa memiliki karakteristik intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme, di mana intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa itu selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia ini. Keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan tingkat lokal atau nasional. Berikut pemaparan materi mengenai anti korupsi.
pada pertemuan 6 mata kuliah karakter building. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.